Halo, iya kembali lagi di YouTube channelnya Ibu Novita. Kali ini kita akan belajar materi resensi. Ayo coba tebak, resensi kira-kira ada di materi kelas berapa? Kelas 10, 11, atau 12? Iya, bagi yang dengar dan bagi yang menonton pasti udah tahu ini materi untuk kelas berapa. Jadi untuk itu kita sama-sama belajar apa kira-kira resensi. Nah, jadi topik yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah esensi dan sistematika resensi, dan yang kedua adalah unsur kebahasaan teks resensi. Nah, untuk yang kali ini kita hanya akan bahas topik yang pertama. Untuk yang kedua, silakan nantikan di video berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton semua materi yang ada di YouTube channelnya Ibu Novita. Oke, nah jadi arti resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya lain. Menurut Kosasi yang diambil pada tahun 2019 di halaman 493, resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan drama, album lagu, lukisan, ataupun karya lainnya. Jadi, buat yang baru tahu nih pengertian resensi itu bukan hanya menilai sebuah buku ya, tapi kita bisa menilai film, kemudian pementasan drama, kemudian album lagu, lukisan, ataupun karya lain yang bisa menimbulkan apresiasi dari para penikmatnya. Sedangkan fungsi dari resensi adalah untuk menilai. Nah, orang yang menilai disebut dengan presensi. Nah, hal-hal yang bisa ditanggapi dalam sebuah resensi ialah kualitas isi, kemudian penampilan, kemudian unsur-unsur, lalu ada bahasa, dan yang terakhir adalah manfaat bagi pembaca atau penikmatnya sendiri. Unsur-unsur sistematika dalam resensi ini sebenarnya ada 5, tapi kita rinci sebanyak 7 di dalam video ini. Jadi yang pertama itu adalah judul resensi. Kemudian yang kedua ada identitas buku. Jadi identitas buku itu ialah judul bukunya, kemudian halamannya, kemudian penerbitnya, pengarang atau penulisnya, lalu harga kalau misalnya itu buku. Tapi kalau misalnya nih karya lain, berarti identitas dari karya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat sebuah narasi yang berisi pengenalan tentang si pengarang, lalu tujuan dari si pengarang menulis buku yang kalian resensi. Atau misalnya kalau film berarti tujuan dari si penulis membuat film tersebut. Itu untuk pendahuluan. Jadi biasanya pendahuluan ini terdiri atas 1 atau 2 paragraf. Nah, lalu masuk ke dalam inti atau isi resensi. Biasanya isi resensi ini berisi sinopsis dari karya tersebut. Bisa singkat saja, tidak harus panjang. Yang penting jalan cerita dari karya yang kalian ambil itu sudah terdapat di dalam isi resensi. Baru masuklah ke dalam keunggulan buku. Keunggulan buku ini berisi keunggulannya, misalnya dari segi bahasa, kualitas bahasanya oke, kemudian jalan ceritanya keren, out of the box misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu keunggulan buku. Sedangkan kalau misalnya kekurangan buku, ada banyak aspek ya, bisa jadi dari segi packagingnya, mungkin kualitas bukunya nggak sesuai dengan kriteria zaman sekarang, atau bisa jadi terlalu lama durasi tayangnya kalau misalnya film. Kalau misalnya buku terlalu banyak halaman dan ceritanya bertele-tele. Nah, itu termasuk ke dalam kekurangan buku atau karya yang kalian resensi. Lalu masuk di dalam bagian akhir, yaitu penutup. Di dalam penutup ini kalian boleh menceritakan pandangan kalian terhadap buku atau karya yang kalian nilai. Layakkah untuk dikonsumsi atau dibaca atau dinikmati oleh halayak umum,
atau menurut kalian ada perbaikan yang harus dilakukan, itu boleh dilampirkan di bagian pengetu. Lalu, ini adalah contoh dari sebuah resensi. Nah, di sini saya ambil dari buku paket Bahasa Indonesia ya. Kebetulan buku paketnya adalah Kurikulum Merdeka Belajar, jadi mungkin berbeda dengan buku yang lain. Judul resensinya adalah Valentino Rossi Sang Juara. Nah, identitas bukunya termasuklah judul buku, kemudian judul asli. Kebetulan buku yang diambil di sini adalah buku terjemahan, maka ditulislah penerjemahnya siapa, penerbit, lalu jumlah halamannya. Nah, mungkin kurang di bagian harga ya. Lalu masuk ke dalam pendahuluan isi. Nah, ini saya ambil hanya sepenggal saja sebagai tampilan bagaimana sebuah resensi. Oke. Nah, sampai di situ penjelasan mengenai resensi. Bagi kalian yang mungkin masih penasaran atau masih ada yang kurang, mungkin boleh nanya dari kolom komen. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.